Halo, Assalamualaikum Sobat Cuan dari Saham ID. Gue seneng banget ya hari ini bisa ketemu kalian semuanya. Dan di video kali ini mungkin kalian semuanya bakal sama gue nih bareng-bareng untuk ngebedah sekaligus memprediksi dan menganalisa gimana pergerakan harga saham dari saham perbankan BUMN atau lebih kita kenal dengan nama saham blue chip yaitu BBRI. Gimana ke depannya? Apakah saham ini bakal melejit atau malah terkoreksi? Di sini gue udah buatin ringkasan, prediksi, dan ulasan secara detail dan singkat tentunya. Jadi buat teman-teman yang baru nongkrong di sini, baru nemuin channel ini, yuk langsung gaskan. Berhubung channel ini barusan gue bikin, langsung ya klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa sekalian nih lonceng notifikasinya dinyalakan juga biar kalian semuanya nggak ketinggalan tentang info penting seputar saham yang bisa membuat kita bebas finansial di masa depan. Karena tujuan utama channel ini gue bikin adalah ngebantu pemerintah mengentaskan angka kemiskinan, membantu pemerintah memberantas kemelaratan. Jadi buat teman-teman, yuk subscribe biar kita bisa belajar bersama mengenali sebuah saham yang memiliki kinerja positif atau kinerja baik. Yo, by the way, sebelum kalian melakukan keputusan investasi, kalian harus mengerti terlebih dahulu nih perusahaannya gimana, kinerja keuangannya gimana. Yang mana di sini bakal gue bedah di dalam video ini tentang kinerja dari BBRI dari Agustus ini ya. Jadi di sini aku bakal prediksi dari dimulai dari hari ini Agustus ya. Dan sampai akhir Desember 2025. Gimana trik dan caranya biar kita selalu menjadi investor yang selalu mendapatkan profit di segala kondisi. Tujuan utama investasi kan mendapatkan keuntungan nih. Ngapain investasi kalau rugi? Nah, biar enggak rugi, biar enggak boncos, kalian harus nih belajar dulu nih. Jadi di sini kita bakal langsung aja ya mulai to the point untuk memprediksi dan menganalisa kinerja dari saham perbankan yaitu BBRI. Kita mulai analisa dan prediksinya sekarang. Yo, let's go. Yo, dan di sini kita sudah berada di dalam penutupan terakhir ya dari grafik saham BBRI atau biasa kita kenal dengan nama Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk sebelum libur kemerdekaan. Jadi, last time saham dari BBRI ditutup menguat tipis yaitu di level Rp4.120 per lembar saham atau naik Rp60 dibandingkan hari sebelumnya dan di sini mengalami surplus 1,48%. Dan kalau kita lihat secara one month, secara satu bulanan, ini saham dari BBRI mengalami rebound kuat ya, yaitu surplus sekitar 6,19%, menguat Rp240 per lembar sahamnya. Kalau kita melihat secara year to date, di sini saham dari BBRI masih mengalami koreksi ringan, yaitu minus Rp90 per lembar saham atau terkoreksi 2,14% secara years to date. Ya geng, dan di sini kita bakalan berusaha untuk memprediksi dan menganalisa pergerakan saham dari BBRI ke depannya selama bulan ini yaitu bulan Agustus 2025 sampai akhir Desember 2025. Gimana nih nasib dari BBRI sendiri? Apakah bakal menguat tajam atau malah terkoreksi? Simak dan stay tune. Di sini gua udah buatin ringkasan analisa secara lengkap, detail dan terperinci beserta juga dengan prediksi terbarunya. Simak dan stay tune, kita bakal bedah sekarang ya analisa dan prediksi saham dari BBRI. Yo, let's go. Yay guys, dan di sini kita mulai memprediksi dan menganalisa gimana kedepannya pergerakan dari saham BBRI atau Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Yo, untuk analisanya di sini kita mulai dengan ringkasan singkat dan kesimpulan cepat, yang mana ini udah gua buatin
Dan gue juga mengambil sampel dari beberapa sumber yang terpercaya ya. Jadi untuk penutupan terakhir sebelum libur kemerdekaan di sini pada tanggal 15 Agustus 2025, saham dari BBRI ditutup di harga Rp4.120 per lembar saham. Dan untuk konsensus analis selama 12 bulan, rata-rata analis target yaitu di area Rp4.520 per lembar saham dari rentan Rp3.580 sampai Rp5.400 per lembar saham. Sebagian besar atau mayoritas analis di sini merekomendasikan untuk buy. Dan untuk fundamental atau outlook di kuartal pertama sampai kuartal kedua 2025, BBRI memproyeksikan pertumbuhan kredit 7-9% FY25. Dan di sini untuk biaya kredit ini membaik ya. Untuk CASA juga kuat mendukung outlook jangka menengah. Untuk laporan analis independen di sini dari Samuel Sekuritas mendukung target jangka menengah. Yo, dan di sini gue udah buatin juga rencana prediksi dan level ya per 15 Agustus 2025 sampai akhir Desember 2025. Semua level adalah saran taktis ya, jadi sesuaikan ukuran posisi dengan toleransi resiko. Dan di sini yang pertama atau A yaitu level teknikal ini penting ya, harus dicatat bahwa support utama dari saham BBRI di area Rp3.700 per lembar saham sampai Rp3.800 per lembar saham. Ini low Agustus terbentuk di area 3.70K. Dan untuk resistance atau target awal ya, di sini yaitu Rp4.500 per lembar saham sampai Rp4.700 per lembar saham. Konsensus analis dan resistance psikologis. Dan di sini untuk target agresif akhir tahun, jika katalis positif, di sini bisa diperkirakan mencapai Rp5.500 sampai Rp6.200 per lembar saham ya. Di sini untuk beberapa rumah riset atau sekuritas punya target konservatif atau agresif. Dan untuk yang B, di sini timeline dan prediksi per periode. Jadi 15 sampai 31 Agustus 2025 ini short term ya. Kemungkinan konsolidasi atau koreksi ke Rp3.800 sampai Rp3.900 per lembar saham lalu rebound. Jika break di bawah 3.700 ini sinyal risiko downside lebih besar. September 2025 potensi rebound ke 4.000 sampai Rp4.200 per lembar saham bila sentimen makro ya. Jadi ini terjadi pelonggaran moneter atau data kredit. Ini positif ya. Dan untuk Oktober sampai November 2025 konsensus menempatkan area Rp4.200 sampai Rp4.700 per lembar saham sebagai zona wajar. Bila kuartal dan NIM membaik, ada peluang menembus Rp5.000 per lembar saham. Untuk Desember 2025 atau akhir tahun, skenario konservatif ya di harga Rp4.500 sampai Rp4.700 per lembar saham. Skenario optimis di sini bahkan mencapai Rp5.500 sampai Rp6.200 per lembar saham jika pertumbuhan kredit on track dan suku bunga domestik turun. Ingat, perlu digarisbawahi, ini hanya prediksi dan analisa pribadi ya, untuk menjadi bahan pertimbangan untuk kalian melakukan kajian dan research ulang lebih mendalam ya. Dan di sini untuk rekomendasi posisi atau target jual dan stop loss, di sini ada 3 opsi sesuai profil. Di sini udah gua buatin juga, tapi ini hanya prediksi dan analisa pribadi. Jadi buat teman-teman bisa nanti melakukan kajian lebih mendalam ya. Catatan, angka harga dibulatkan untuk memudahkan entry atau TP atau SL ya. Yang pertama di sini adalah konservatif, investor jangka menengah atau sampai DCA atau hold.
Di sini untuk target konservatif ya, entry itu idealnya di 3.800 sampai 4.050 rupiah per lembar saham. Dan ini kalian bisa akumulasi secara berkala atau bertahap. Untuk stop loss per trends di sini 3.600 rupiah per lembar saham. Ini sama dengan minus 12% dari 4.100. Bila turun di bawah support historis itu bisa cut loss ya. Untuk take a profit atau target keluar di sini ambil sebagian di 4.700 dan sisanya hold hingga 6.000 rupiah per lembar saham jika katalisnya mendukung. Yang kedua ini target moderate atau swing trader 1 sampai 3 bulanan ya. Di sini entry sekitar 4.000 sampai 4.120 rupiah per lembar saham. Ini harga pasar di 15 Agustus ya. Dan untuk stop loss di sini 3.900 ini ketat di area 5% dari entry. Dan untuk target take a profit di sini TP pertama ambil 30% di harga 4.500. Dan untuk TP kedua ambil tambahan 40% di harga 5.200. Sisanya hold atau trailing stop jika menembus 5.500 rupiah per lembar saham. Untuk rasional di sini target TP1 sesuai konsensus, TP2 jika sektor bank mendapat katalis positif. Yang ketiga yaitu agresif ya. Ini trik agresif trading berita. Ini high risk ya, resikonya tinggi. Jadi entry, breakdown dan rebound strategi. Beli di saat 3.700 sampai 3.800 dan untuk stop loss di sini 3.600 atau trailing 8 sampai 10%. Dan untuk target cepat di sini 5.000 sampai 6.200 jika rilis kuartal atau BI dovish plus inflow asing. Dan ambil 50% di 5.200 sisanya trial. Dan di sini untuk manajemen risiko dan aturan praktis. Ukuran posisi jangan lebih dari 3-5% ya. Untuk modal per posisi untuk trader 10-20% portofolio untuk akumulasi jangka menengah. Yang kedua di sini trailing stop ya, setelah mencapai TP1 ya. Misalnya 4.500 itu pindahkan stop ke BEP atau plus 3-5% untuk mengunci profit. Dan di sini yang ketiga, pantau katalis ya, hasil kuartal ketiga, kebijakan BI rate, inflow asing, dan indikator kredit dari BBRI. Semua ini berpengaruh besar. Dan yang keempat, dividen dan yield. BBRI punya potensi dividen atau return yang menarik. Bisa jadi alasan hold jangka menengah, tetapi jangan andalkan dividen untuk menutup loss besar. Dan risiko yang harus kamu waspadai ya, ini risiko singkat. Dan yang pertama, penurunan tak terduga pada permintaan kredit atau lonjakan NPL. Dan selanjutnya di sini perubahan kebijakan moneter atau BI rate yang tidak sesuai harapan ini berdampak NIM atau sentimen. Untuk aliran modal asing dan outflow ini memicu tekanan harga jangka pendek. Nah, gimana nih teman-teman setelah nonton video ini? Tentunya kalian sudah mempunyai angan-angan nih gimana cara main dari saham BBRI biar bisa mendapatkan profit. Jadi buat teman-teman yang mempunyai analisa ataupun prediksi yang berbeda atau bertentangan dengan apa yang ada di dalam video ini, nanti kalian bisa langsung aja komentar di kolom komentar ya. The next video bakal kita bedah lagi lebih mendalam. Jadi buat teman-teman yang mempunyai request juga nih, the next video pengen dibahas dan diprediksi, dianalisa tentang saham apa yang lebih spesifik, nanti teman-teman bisa langsung aja request di kolom komentar. Ya guys, sebelum kita kebablasan, di sini kita bakalan disclaimer terlebih dahulu ya. Disclaimer. Semua video dan semua konten yang ada di channel ini semuanya bersifat informasi dan edukasi. Gua nggak pernah
ngerekomendasikan kalian untuk membeli, memegang, atau mempertahankan saham tertentu ataupun menjual saham tertentu ya. Jadi aku nggak pernah ngerekomendasikan. Jadi semua tanggung jawab berada di tangan investor masing-masing individu. Aku nggak bertanggung jawab apabila kalian mengalami kerugian lebih mendalam. Karena di setiap videonya aku selalu ingetin bahwa dengan saham kamu bisa mendapatkan profit berkali-kali lipat, nggak ada batasannya. Tapi dengan saham juga kamu bisa mengalami kerugian, bahkan bisa mencapai 99%. Oleh karena itu, sebelum melakukan investasi, sebelum mengambil keputusan investasi, kalian harus mengerti tentang gimana perusahaannya, gimana kinerja keuangannya, cara mengetahuinya gimana. Nah, lo wajib research terlebih dahulu dan wajib konsultasi dengan profesional. Jadi, buat teman-teman nanti yang mempunyai pertanyaan seputar saham, nanti bisa komentar aja ya. Makanya cepet tembusin 10.000 subscriber. Karena di 10.000 subscriber kita bakal ngadain membuat komunitas premium ya, buat teman-teman yang pengen belajar saham. Yo guys, jadi buruan subscribe mulai dari sekarang, karena di 10.000 subscriber lama bakal gratis join ke dalam member grup tersebut. Yo, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Don't forget to view my next video. Don't forget to subscribe this channel. Dan pokoknya jangan lupa share juga ya video ini ke berbagai sosial mediamu, biar teman-teman kita yang belum melek finansial cepat melek finansial mulai dari saat ini. Bye bye, see you next time, and good luck.